propaganda. Solidaritas. Biadab. Kejahatan perang. Biadab. Kehancuran. Israel. Mengerikan. Zalim. Keji. Sedih. Kehancuran. Ganyang. Bengis. Laknatullah alaih. Miris. Keji. Sangat kejam dan menyedihkan. Keji. Jahat. Tidak berperi kemanusiaan. Jadi ketika 7 Oktober itu saya mengira adalah Palestina yang salah. Kenapa menyerang duluan? Awalnya stigma saya seperti itu, tapi setelah diedukasi ternyata saya salah. Ternyata perang ini sudah berpuluh-puluh tahun lalu. Mungkin dari sekitar tahun 46 Palestina mulai dijajah oleh Israel. Karena di 7 Oktober itu solidaritas kita dipertanyakan dari semua lini negara, khususnya untuk bidang kemanusiaan. Karena mereka tidak punya rasa kemanusiaan, karena mereka membandit semua rakyat di Palestina secara membabi buta, membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa. Karena mereka telah membunuh ribuan orang tanpa belas kasihan. Karena menghancurkan Islam dengan begitu kejam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji memberikan kehancuran kepada Israel di akhir zamannya. Kita harus hancurkan rezim penjajah Israel yang menjadikan Gaza sebagai medan pembantaian tanpa belas kasihan. Karena hampir genap 1 tahun agresi Israel di Palestina ini telah memakan korban sekitar 41.000 jiwa. Kejadian di 7 Oktober itu udah bukan lagi perang, tapi juga penjajahan dan juga genosida. Dan targetnya bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Karena itu sangat tidak berperi kemanusiaan ya teman-teman. Itu kurang daripada akidah kita sebagai orang Islam. Karena menurut saya mereka betul-betul tidak pantas lagi dikatakan sebagai manusia. Mereka betul-betul cocok mendapatkan cap sebagai kutukan Allah karena perbuatannya sudah di luar dari manusia pada layaknya pada umumnya. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Zionis Israel kepada Palestina bisa dikatakan perbuatan yang sudah melewati batas. Karena 7 Oktober dipenuhi dengan tangisan, jeritan anak-anak, ibu, dan warga Palestina. Karena Allah Ta'ala sudah berjanji dalam firman-Nya bahwasanya Allah akan menghancurkan Israel setelah Israel membuat kerusakan di bumi ini sebanyak 2 kali. Karena pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, Israel mengadakan penyerangan terhadap warga Palestina yang saat itu korbannya adalah banyak warga sipil, bahkan mencapai puluhan ribu warga sipil yang telah meninggal akibat penyerangan genosida pada tanggal 7 Oktober 2023. Karena menurut saya banyak korban warga sipil, terutama anak-anak yang tidak bersalah, yang harus merasakan dampak dari genosida ini. Karena mereka itu dengan sengaja dan dengan sadar melemparkan bom-bom kepada rakyat Palestina. Mereka tidak pandang itu anak kecil, perempuan, orang tua, atau apapun itu. Mereka lempar begitu saja. Mereka tanpa tahu gimana rasanya sakit, hancur. Berarti benar-benar bengis yang kayak gitu. Ya karena begitu banyak wanita, juga anak-anak yang harus meninggal karena pemboman dan penembakan yang membabi buta. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Israel merupakan kejahatan luar biasa. Karena banyak menimbulkan korban jiwa yang mereka nggak bersalah. Terus banyak lagi yang memang nggak berperi kemanusiaan. Karena sampai dengan saat ini masih banyak korban-korban yang berjatuhan, baik itu dari laki-laki maupun perempuan ataupun anak-anak. Saya harap pertikaian ini cepat selesai dan keadilan untuk rakyat Palestina bisa didapatkan kembali. Kita saling mendukung, saling membahu terkait
isu-isu kemanusiaan. Semoga semuanya cepat selesai dan segera Gaza ini bangun kembali kotanya seperti sedia kala. Peristiwa di Gaza ini bisa selesai cepatnya dan Palestina bisa merdeka. Hancurkan ya Allah, hancurkan musuh Islam, keadilan untuk Palestina dan keadilan bagi kemanusiaan. Harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina dan memberikan kekuatan serta Palestina cepat merdeka. Harapan saya agar Palestina segera dibebaskan, Israel di bumi hanguskan. Saya harap hentikan genosida, hentikan agresi Israel, selamatkan Gaza, dan bebaskan Palestina. Harapannya semoga Palestina segera bisa mendapatkan kembali hak-haknya, yaitu tanahnya dan juga Baitul Maqdis segera kembali ke tangan mereka. Untuk kami sebagai warga negara Indonesia, diharapkan untuk peperangannya cepat selesai dan akan Palestina kembali merdeka. Semoga konflik ini lekas berakhir dan Palestina insya Allah lekas dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga tangisan ini diganti dengan senyuman dalam waktu dekat ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang tak terhingga untuk kesabaran rakyat-rakyat Palestina, dan semoga Allah Ta'ala segera memberikan kemenangan untuk bangsa Palestina. Semoga warga Palestina segera terbebas dari penjajahan Israel. Supaya perselisihan ini cepat ditemukan titik terang dan cepat selesai. Sudahi, cukup, jangan ada lagi. Ini udah terlalu banyak, udah tidak terhitung lagi. Kayak udah terlalu sakit, udah terlalu banyak pertumpahan darah, air mata, keringat, bahkan banyak juga mayat-mayat dan jenazah-jenazah itu di mana-mana. Gak kuat lagi. Mereka yang bertanggung jawab atas genosida ini dibawa ke pengadilan dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Harapan saya semoga Israel bisa angkat kaki dari negeri Palestina dan dihukum seberat-beratnya. Dengan kejadian ini tentunya kita hanya berharap one state solution, di mana kita mengembalikan tanah asli Palestina kepada rakyat Palestina. Secepatnya bisa merdeka. Agar Palestina bisa merdeka dan hidup kembali dengan normal layaknya kita yang berada di Indonesia. Tetaplah bersuara meskipun suara itu tidak terdengar. Perjuangan kita tidak hanya dengan materi, tapi bisa dengan bersuara atau tidak membeli produk-produk Israel. Karena Israel ada itu adalah, Tuhannya itu adalah uang. Ketika uang itu dia tidak dapatkan, maka pun akan kalah. Jadi cukup bersuara tanpa harus mengeluarkan tenaga atau bisa memboikot Free Palestine. Untuk warga Indonesia jangan bosan, terus menjadi orang yang dermawan dan peduli terhadap sesama. Jadi untuk masyarakat Indonesia yang harus dilakukan adalah boikot, karena kita nggak bisa pergi ke sana, berjuang di sana, berperang di sana. Jadi tugas kita hanya di sini boikot. Kita tidak akan mati, gitu kan? Kita kelapan hanya karena tidak memakan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel tersebut gitu. Jadi tetap boikot, itulah jalan kita satu-satunya di sini. Dan untuk warga Indonesia jangan lelah untuk selalu mendukung perjuangan di warga Palestina. Free Palestina. Pesannya, mari kita satukan dan teguhkan untuk kebahagiaan mereka, saudara-saudara muslim di Indonesia dan Palestina. Merdeka. Semoga seluruh masyarakat Indonesia tetap mendukung Palestina, Free Palestina. Harapan untuk warga Indonesia untuk kembali belajar sejarah, di mana Indonesia itu punya hutang kemerdekaan
Indonesia bisa terbebas dari penjajahan dan diakui sebagai negara berdaulat karena bantuan dari Palestina. Jadi, mari sama-sama kita serukan Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine, bebaskan Gaza. Terus dukung kemerdekaan Palestina, jangan biarkan mereka terus tumpah darah, jangan biarkan mereka berjuang sendirian di sana. Kita dukung sebisa kita. Untuk warga Indonesia tetap bersuara untuk Palestina karena mereka di sana masih menderita, mereka di sana masih dijajah, mereka di sana masih dibunuh habis-habisan, dan mereka masih membutuhkan kita untuk terus menyuarakan agar mendapatkan kembali tanah mereka. Free Palestine. Dan untuk warga Indonesia, terus boikot produk-produk daripada Israel. Ya, buat seluruh masyarakat Indonesia, semoga kita tidak pernah berhenti dan jangan lupakan Palestina, karena Palestina adalah bagian dari kita, karena umat muslim antara yang satu dengan lainnya adalah bagaikan satu anggota tubuh, di mana apabila satu tersakiti maka semua anggota tubuh akan merasakan sakit. Seperti itu. Terima kasih. Warga Indonesia, tetaplah berjuang dan selalu ingat dengan Palestina dan Masjidil Aqsa. Free Palestine. Jangan pernah bosan untuk mensuarakan tentang Palestina dan jangan menjadi musuh di balik selimut. Free Palestine. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia mengajak pada seluruh warga Indonesia untuk selalu bersama-sama warga Palestina. Karena walau bagaimanapun Palestina adalah salah satu negara yang pernah mengakui kemerdekaan bangsa kita. Free Palestine. Jangan lupa terus dukung mereka karena dukungan kita sangat berarti bagi mereka, baik dari material maupun imaterial. Marilah kita tetap memboikot produk Israel. Karena satu-satunya cara atau langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak membeli produk-produk yang mendukung Israel. Itu saja. Hidup Palestina. Free Palestine. Semoga rakyat Indonesia terus memberikan sokongan dan dukungan kepada rakyat Palestina, karena itu merupakan tuntutan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa di mana kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan di sini rakyat Palestina berhak atas kemerdekaan. Pesan saya untuk rakyat Indonesia agar selalu berdoa dan membantu pada sesama, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Free Palestine. Untuk warga Indonesia, tetap berjuang dengan cara kita masing-masing dan jangan lupa selalu boikot produk-produk Israel. Takbir Free Palestine. Semuanya tetap semangat untuk kebebasan Palestina. Pesan untuk masyarakat Indonesia agar jangan diam, tetap bersuara terkait isu Palestina, dan jangan lupa sisipkan di setiap doa kita untuk kemerdekaan Palestina dan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar, Al-Aqsa hakuna.